tidak sampai maudhu. Hadis 161. Istainu padha njaluk tulung sapa sira kabeh. An-nisaa ing pira-pira wong wadon. Masa wong wadon yang wanita menjadi tanggungan kita, istri, anak. Kemudian kalau Anda punya pembantu atau pekerja yang di kantor Anda atau di rumah Anda, itu namanya tanggungan Anda. Istainu padha njaluk tulung sapa sira kabeh an-nisaa ing pira-pira wadon bil uri kelawan udo. Maksudnya artinya kalau bisa itu tidak usah terlalu bebas dikasih uang banyak untuk beli pakaian. Bukan berarti kemudian istri Anda atau keluarga Anda yang wanita suruh tidak pakai baju di rumah. Nah, nanti kalau Mas Ruslan punya istri tidak pakai baju di rumah ya apa namanya punya anak terus tiap tahun, nah repot toh. Ya, karena itu zaman dulu kan orang itu anaknya banyak-banyak. Kenapa? Tidak ada HP, tidak ada TV, ya toh? Tidak ada listrik. Jadi gelap gulita, kampungnya paling cuma pakai obor atau pakai apa namanya teplok, itu kan. Jam 8 sudah sepi. Ya, akhirnya suami istri ya di rumah, terus ini bikin anak, terus makanya anak banyak-banyak. Nah, ada yang 5, 6, 7. Sekarang sudah punya banyak HP, banyak TV, internet. Kadang sudah capek, akhirnya ya anaknya 1, 2, tidak banyak gitu. Ya toh, itu wajar toh. Nah, zaman dulu punya anak banyak itu lumrah, gitu kan. Lumrah. Saya keluarga aja 6 orang, termasuk saya 6 orang, gitu kan. Istri saya ketika nikah tanya sama saya, pengen punya anak berapa Mas? Udah banyak-banyak 4 saja. Gitu. Cuma baru dapat 1 ini, kurang 3. Istainu. Jadi maksudnya gimana? Artinya kalau Anda punya istri, punya anak, punya pembantu atau karyawan yang di tanggungan Anda, jangan terlalu dikasih banyak uang sehingga mereka beli banyak pakaian. Ya pakainya kalau bisa secukupnya. Nah, kira-kira dibutuhkan. Cuma ini nanti kalau Anda ngaji di jamaah ibu-ibu ya diprotes ini. Ibu-ibu senangnya pakai baju baru ya, tiap bulan ngirik baju baru, beli baju. Nah, jadi bedanya laki-laki sama perempuan salah satunya masalah baju. Nah, kalau Anda punya istri, bajunya sak lemari aja, kadang-kadang bingung dia, masa tidak punya baju padahal bajunya sak lemari, ya toh? Nah, ini alami sendiri. Nah, jadi satu bajunya 1 lemari, tapi kadang-kadang bingung tidak punya baju, bajunya 1 lemari. Nah, ini baju saya sama celana sarung dan lainnya itu cuma perlu 2 barisan lemari tok, sudah cukup itu. Sudah tidak pengen beli baju lagi. Tapi kalau yang wanita 1 lemari itu tidak punya baju masih, gitu. Nah, gitu. Kalau tidak percaya tanya sudah punya yang pengalaman sama istri-istrinya, ya Mas Sulu ya. Yang tertawa itu mesti ngalami kan gitu, ngalami ya. Fa inna ihdahunna. Jadi kenapa kok kita kalau bisa mengekang istri kita untuk beli baju ini terus terang ini tidak bisa amal. Apa tidak bisa tak amalkan? Ya karena istri saya itu kan memang hobi beli baju, kan gitu kan. Dan itu uangnya dikumpulkan sendiri. Tapi jadi kalau dapat jatah dari saya sebagian disisihkan. Ya, nanti kalau pengen beli baju, ya bagusnya istri saya itu kalau mau beli sesuatu mesti ngomong sama saya, Mas saya mau beli baju ini, saya mau beli ini. Ya mau tak larang gimana, uang-uangnya sendiri kok, ya. Jadi kalau sudah dikasihkan sama istri kan jadi uangnya istri sendiri. Nah, karena ikut sebagian orang, uang istri ya uang istri, uang suami jadi uang istri juga akhirnya, gitu kan. Repot kan? Ngalah lah kita akhirnya. Fa inna ihdahunna, maka setune salah sijine wong wadon, ida kasurat nalikane akeh apa siabuha apa klambine wong wadon, wa sanat lan bagusi sapa wong wadon zinataha ing perhiasane wong wadon, ajabaha maka gawe bagus ha ing wong wadon al khuruju apa metu. Rawahu riwayatake ngati sapa Ibnu Adi an Anasin saking sahabat Anas. Jadi maksudnya gimana? Jadi diterangkan tadi kalau bisa istri itu tidak usah dikasih uang banyak sehingga digunakan untuk beli pakaian. Kenapa kok semacam itu? Kalau wanita itu pakainya banyak,
pengen pamer mesti. Tak metu tak keluar. Siapa yang dipameri? Ya orang banyak. Orang banyak masa pamer sama suaminya sendiri. Itu kan ya bosen lah. Itu kan pasti kalau punya baju baru pengen dipamerkan ke orang yang lain. Karena itu dia mesti pergi ke pasar, pergi jalan ikut kumpulan-kumpulan. Nah itu kadang-kadang menimbulkan fitnah. Misalkan istrinya Mas Ruslan, Mbak cantik misalkan, pakai baju keluar dari rumah ya, tetangganya yang cowok-cowok, terutama yang jomblo-jomblo ya mesti, waduh nggak bisa terkedip matanya tadi, melihat istrinya Mas Ruslan tadi misalkan. Nah itu kan menimbulkan fitnah, apalagi kalau cantik, gitu. Karena itu kalau dalam sebagian pendapat para ulama itu wanita itu sebaiknya sholatnya sendirian di rumah. Jangan di masjid. Apa kok enggak jangan di masjid? Karena bisa menimbulkan fitnah kecuali ajus. Ajus itu siapa? Ajus itu artinya wanita yang sudah tua. Wanita yang sudah tua yang tidak bikin tegangan tinggi bagi laki-laki. Gitu. Tidak bikin nafsu laki-laki. Tidak. Bagaimana kalau orangnya itu cantik atau orangnya itu genit? Ikut para ulama itu justru tidak boleh ke masjid. Cuma ini tidak bisa diamalkan. Di Indonesia itu yang ngebeki masjid itu justru jamaah wanita. Ya, apalagi kalau pas Ramadan itu, sholat tarawih, itu yang laki-laki sama perempuan tuh jumlahnya berbeda jauh, banyakkan yang perempuan. Bahkan yang genit-genit pun datang semua. Itu. Ini datang semua. Karena itu dalam hadis diterangkan soft sholat paling bagus itu adalah yang paling depan, bukan yang paling belakang untuk laki-laki. Sedangkan soft perempuan yang paling bagus adalah soft yang belakang, bukan yang depan. Kenapa semacam itu? Karena pada zaman kami Nabi, softnya kan jadi satu. Laki-laki di depan, kemudian anak-anak di tengah, perempuan di belakang. Jadi kalau orangnya itu betul-betul soleh, ya mesti pengen di depan. Jadi tidak terganggu ketika rukuk, yang dilihat juga sama-sama laki-laki. Tapi kalau orangnya kurang soleh, itu yang mesti pilih soft belakang. Sehingga rukuk itu, ketika rukuk itu atau sujud, bisa ngelirik di belakang. Lihat wanita-wanita di belakang tadi. Ini kejadian, kalau tidak salah zaman Kanjeng Nabi atau sahabat, saya lupa, ada seorang wanita yang cantik, sukanya berada di soft yang pertama untuk perempuan. Itu yang perempuan. Dan orang-orang laki-laki, terutama yang jomblo, itu senangnya di belakang. Jadi ketika mereka rukuk, bisa ngelirik si cewek tadi. Itu loh. Kalau zaman sekarang itu, kalau di masjid-masjid NU kan kebanyakan itu, laki-laki di sebelah, kiri, perempuannya sebelah kanan atau kebalikannya. Kadang-kadang nanti ada satirnya. Kalau satirnya kayu, itu bagus, tidak masalah. Yang repot tuh kalau satirnya pakai kain. Nanti bisa-bisa janjian yang wanita di sebelah sini, yang laki nanti bisa repot nanti, bisa surat-suratan atau apa nanti. Jadi kan kalau masih jomblo itu ya biasanya semacam itu, cari-cari kesempatan. Pengajian yang dicari ya cewek-ceweknya, bukan istrinya. Kalau sudah punya istri ya beda lagi. Teruskan. Jadi dalam hadis ini kenapa kok kita dilarang memberikan uang yang banyak kepada istri kita? Karena biasanya wanita itu sukanya beli baju, sukanya beli perhiasan-perhiasan. Kalau sudah punya banyak baju, punya banyak perhiasan, maka senangnya keluar. Ketika senang keluar, akhirnya bisa menimbulkan fitnah. Karena itu dalam hadis lain diterangkan, hadisnya itu agak keras. Dalam hadis diterangkan bahwasanya kalau bisa sekali-kali istrinya dibikin lapar, sekali-kali istrinya nggak usah dikasih duit untuk beli baju. Kenapa semacam itu? Ya tadi